Polemik dugaan tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal di kawasan Bukit Galian C, Brown Canyon masih berlanjut. Merespon hal itu, DPRD Provinsi hingga Gubernur Jawa Tengah turut berkomentar. Perdebatan soal gunung sampah di kawasan Bukit Galian C, Brown Canyon yang terletak di perbatasan Kabupaten Demak dengan Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang masih terus berlanjut hingga sekarang. Sampah yang dibuang di tempat tersebut merupakan TPA ilegal. Imbas dari gunungan sampah itu, warga sekitar menjadi merasa terganggu. Hal itu dikarenakan sampah tersebut bisa menimbulkan asap dan bau menyengat sehingga mengganggu kenyamanan warga. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Syarif Abdillah turut berkomentar. Syarif menyebutkan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan atau DLHK Provinsi Jawa Tengah Wido Hartono untuk meminta pertanggungjawaban mengenai dugaan TPA ilegal. Rencananya, ia akan melakukan diskusi dengan DLHK dalam 2 atau 3 hari ke depan. Syarif membeberkan alasannya untuk memanggil Kepala DLHK Provinsi Jateng karena pembuangan sampah kini menjadi persoalan serius yang menjadi beban pemerintah kabupaten kota. Ia juga menyebutkan persoalan ini perlu penyelesaian khusus agar penanganan sampah di Semarang juga bisa diadopsi untuk keperluan di Pantura bagian timur dan pantai pesisir selatan atau Pansela. Desain untuk penyelesaian sampah harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nanti kita akan mendorong, harapan kita nanti ada pola penyelesaian sampah nih Kota Semarang. Ini sampahnya nanti akan diolah. Kayak apa penyelesaiannya? Nanti akan ikuti kabupaten kawasan sini. Nanti ada kawasan yang lain di Pantura Timur, di Pantura Selatan, dan lain sebagainya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa pihaknya akan menertibkan TPA ilegal yang ada di Brown Canyon. Menurutnya, penumpukan sampah tersebut merupakan pelanggaran lingkungan hidup. Lutfi juga mengatakan pihaknya telah memiliki satuan tugas atau satgas sampah yang berada di bawah naungannya. Ia juga menjelaskan jika suatu kabupaten kota menghasilkan rata-rata 100 hingga 200 ton sampah perharinya, maka perlu dibuatkan TPA regional. Kendati daerah dengan jumlah sampah rata-rata kurang dari 1000 ton bisa mengelola sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF. Satgas sampah ya, satgas sampah itu di bawah PT kita DLHK Sampah Lingkungan Hidup, di mana satgas sampah itu sebenarnya melakukan intervensi yang dilakukan di kabupaten kota dan provinsi. Khusus untuk provinsi sampah itu hanya kewajibannya di TPA, tetapi di kabupaten kota apabila terjadi adanya sampah yang tidak mampu diatasi oleh masing-masing kabupaten kita lakukan intervensi. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.